Selamat pagi teman-teman tani. Selamat pagi para pensiunan. Salam pertanian. Petani itu keren. Pagi ini saya ingin melakukan pemupukan apokat saya, teman-teman. Mau kita semprot pupuk daun ya, biar tanamannya jadi segar kayak yang punya. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kita melakukan penyemprotan. Ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelumnya mohon dukungan bagi teman-teman yang baru bergabung untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bagi yang teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Supaya saya tetap semangat membuat video untuk konten-konten untuk pertanian, untuk perikanan. Ya, walaupun saya pemula ya, saya berharap teman-teman bisa mengikuti perjalanan farm saya ini. Baik dan buruknya monggo saya serahkan ke teman-teman semua. Kalau yang tidak baik jangan diikutin. Kalau yang menurut teman-teman baik, silahkan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke teman-teman, salam pertanian. Petani itu keren. Nah, ini kita sedang mempersiapkan untuk pemupukan apokat kita. Ini ada sprayer sudah kita siapkan, dan kemudian ini pupuk Gandasil. Ini kita lakukan 2 minggu sekali, teman-teman. Jadi ada beberapa pupuk yang kita pakai, ada pupuk yang kita aplikasikan langsung ke tanah, ada yang kita aplikasikan lewat kocor, dan ada juga yang kita aplikasikan lewat semprot daun ya. Kalau daun ini ada pupuk atonik untuk kesehatan atau ketahanan tanaman, dan untuk Gandasil B itu untuk memacu daun, membantu pertumbuhan tanaman. Nah, ini teman kita Mbah Ramlan sedang melakukan persiapan pemupukan. Itu takarannya berapa, Mbah? 2 sendok satu. Oh, jadi takarannya 2 sendok makan, teman-teman, untuk satu tangki isi 16 liter ya? Iya. 16 liter. Yang pertama-tama kita taruh dulu di air ya. Taruh dulu di air, kemudian nanti akan kita aduk-aduk dulu biar menyatu dengan air ya. Nah, ini Mbah Rahman sedang melakukan pencampuran Gandasil B dengan air. Airnya boleh air sumur atau air di tempat saya ini ada kolam, jadi ambil air kolam, atau di air sungai, teman-teman. Karena sungai kita di belakang rumah kita ini ada sungai juga, dan kita harus pakai ini. Nah, ini kalau bisa setiap masukkan sini dipasang jaringnya ya, teman-teman ya. Nah, pasang jaringannya ini supaya kotoran atau res-resan, sisa-sisa ampas dari pupuk itu tidak terbawa masuk dan tidak menyumbat kepala nozzle ya, kepala sprayer maksudnya. Nah, itu kan ada daun-daunnya, teman-teman. Ini kalau nggak disaring bahaya, nanti menyumbat. Nah, ini teman-teman,
ini ada tanaman saya yang usianya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kira-kira 2 bulan lagi lah 2 tahun. Nah, ini pertama kita semprot pakai Gandasil. Penyemprotan ini harus merata ya teman-teman. Disemprot dengan kabut ya. Ini pohon yang pertama kali kita tanam teman-teman. Yang awalnya kita tidak berpikir kalau kebun kita ini akan dijadikan kebun alpukat. Sebenarnya awalnya hanya ingin memiliki pohon alpukat 1 atau 2 batang ya di kebun kita, dan yang lainnya mau kita tanamin sayur-sayuran. Tapi rupanya berubah pikiran teman-teman. Jadi sekarang pohon kita intinya tanaman alpukat semua, dan nanti untuk sayur-sayuran hanya untuk tanaman selaya. Kalau tanaman yang ini ada 7 bulan teman-teman. Ini baru 7 bulan, ini tanaman alpukat jenis Niki ya Mbah? Ya. Dari bibit seukuran tinggi 90 cm. Nah, ini alpukat kita yang jenis kendil ya teman-teman. Ini ada beberapa alpukat yang kita tanam teman-teman. Ada beberapa jenis. Kalau yang ini jenis alpukat kendil. Ini sudah nampak subur-subur teman-teman. Dari 50-an pohon yang kita tanam, dan ada 6 jenis yang kita tanam teman-teman. Rupanya pertumbuhannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang cepat gede, ada yang lambat pertumbuhannya, padahal pemupukannya juga sama. Nah, saya sendiri juga kurang tahu teman-teman apa penyebabnya ya. Nah, cuman yang seperti ini teman. Nah, yang ini nih pohonnya udah gede. Nah, padahal nanamnya bareng. Dan ini jenis kendil ini juga ada 6 pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pohon. Tapi pertumbuhannya juga beda-beda teman-teman. Nah, ini udah lumayan, ini udah tinggi, udah melewati tinggi saya ini. Kalau yang ini kemarin memang agak terlambat pertumbuhannya, tapi sekarang sudah jadi sehat. Karena kemarin agak terganggu, mungkin terganggu akarnya teman-teman. Karena di lahan saya ini walaupun di atasnya kelihatan kering, tapi di bawahnya ini berair ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang pohon kita ini tidak sehat ya. Nah, makanya sekarang saya akali teman-teman. Ini sekalian ya, kita tutorial pemupukan sekalian masukan buat teman-teman semua. Jadi ketika tanaman kita ini terganggu karena lahannya agak basah ya, jadi kita bikin
tanggul seperti ini teman-teman. Ya, kita bikin untuk ya. Kalau orang Jawa bikin untuk. Jadi saya tinggikan ini tanahnya supaya akarnya ini, akar serabutnya ini naik ke atas. Ya, jadi tidak terendam atau terpendam di bawah tanah yang berair. Oke teman-teman, saya mau mencoba mempraktekkan mupuk sendiri ya. Kalau selama ini Mbah Ramal yang mupuk, ini kali ini saya mau nyoba mupuk sendiri. Teman-teman, ini sebaiknya kalau memupuk usahakan pagi hari sebelum jam 10 ya, sebelum matahari keluar atau pas matahari keluar sampai jam 10, atau kalau sore hari sekitar jam 4 sore ya, untuk kita melakukan penyemprotan. Karena apa? Karena jam-jam tersebut adalah merupakan jam-jam tanaman melakukan asimilasi ya, penyerapan pupuknya. Kalau setelah siang hari tidak maksimal teman-teman. Ini jenis apa Mbah? Jenis aligator ya? Iya. Bukan, red Vietnam. Ini yang jenis red Vietnam.
tinggal duriannya. Teman-teman, saya ada tanam kelapa obat ini. Ini kelapa obat yang kulitnya berwarna keungu-unguan ya. Ini moga-moga bisa kita manfaatkan juga. Nah, ini ada apokat khas ya, yang kita tanam untuk eksperimen satu pohon teman-teman. Karena katanya kalau khas ini harus tumbuh di mdpl 1000 ke atas ya. Nah kebetulan lahan saya ini hanya sekitar 450 sampai 500an lah mdpl-nya. Jadi saya eksperimen tanam khas di tempat saya. Tadinya ini saya tanam di dekat kolam teman-teman, karena kalah dengan pohon sente, jadi pertumbuhannya tidak bagus. Padahal ini ada 7 bulan bareng sama yang tanaman yang lama. Nah ini kemarin saya pindah, kalau orang sini bilangnya diputer ya, saya pindah dan kemudian saya pangkas. Nah ini kebetulan sudah mulai tumbuh tunas baru teman-teman. Moga-moga ini bisa tumbuh dan bisa nampak hasilnya nanti ya. Nah ini juga akan kita pupuk. Moga-moga apokat khasnya ini juga bisa tumbuh dengan baik. Ini red Vietnam kita. Daun tuanya baru saja pada rontok teman-teman. Ini daun-daun baru. Ini sama, ini usianya 2,5 bulan. Ini musangking kita, kelihatannya baru pada rontok daunnya nih teman-teman. Teman-teman, perlu diketahui bahwa saya menanam apokat ini 2 tahap ya. Jadi yang lahan pertama ini saya tanam udah sekitar 7 bulanan ya. Nah ini lahan yang baru, di sebelahnya ini lahan yang baru. Kita tanam baru 2 bulan 17 hari. Nah ini udah perkembangannya udah cukup bagus teman-teman. Udah subur-subur. Ini baru kita pupuk 1 putaran ya. 1 putaran itu terdiri dari NPK, garam, NPK, garam, dan KCL. Nah, nanti kita akan pupuk sampai 3 putaran teman-teman. Ini baru 1 putaran, sudah kelihatan subur teman-teman. Dan juga untuk lahan yang kedua ini memang sebelumnya sudah saya bikin parit-parit begini teman-teman ya, saya bikin parit-parit begini. Nah ini untuk mengurangi kandungan air yang ada di dalam tanah ya, karena pohon apokat ini kan akarnya akar semu gitu ya, jadi mudah membusuk kalau kebanyakan air. Dan juga saya buat
resapan juga di sini teman-teman. Nah, ini saya bikin resapan. Saya bikin resapan sekalian juga untuk pelihara ikan gurame. Nah, ini fungsinya supaya kandungan air yang ada di dalam lahan saya ini bisa turun ke bawah dan tidak mengganggu pertumbuhan akar apokat. Ini udah subur-subur semua teman-teman. Ini baru 2,5 bulan lah, kalau saya bilang baru 2,5 bulan. Nah, kalau yang di deretan sini nih, nah ini jenis kelut ya. Cuman masih agak terganggu dengan pohon-pohon pisang punya tetangga ini teman-teman. Nah, ini pohon-pohon pisang ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Kalau yang tidak kena pohon pisang nih subur-subur teman-teman. Subur-subur. Ini juga pinggir-pinggirnya saya tanamin singkong. Teman-teman tahu nggak kenapa saya tanam singkong? Ada juga itu talas Papua. Jadi saya tanamin singkong ini tujuannya karena saya buat konsep integrated farming. Jadi ini buat ketersediaan pakan untuk ikan gurame dan ikan nila saya. Jadi saya tidak melulu kasih makan ikan gurame dan ikan nila saya ini dengan pelet ya. Jadi untuk mengurangi kos pakan, kita sediakan pakan alami untuk ikan-ikan kita. Ini menurut saya tidak terlalu mengganggu teman-teman, karena ini nanti saya usahakan tidak terlalu tinggi dengan pohon apokatnya. Nah, menurut teman-teman, monggo saya minta pendapatnya juga, karena saya juga pemula ya. Kira-kira bagaimana konsep saya ini teman-teman? Nah, ini saya sela-selanya ini saya tanamin tanaman yang umur pendek ya, kayak kacang-kacangan ini, kacang panjang. Ini karena umurnya pendek, jadi kita tanam juga untuk ketersediaan pangan keluarga ya. Nanti kalau saya sudah tinggal di sini dan gubuk sudah jadi, mungkin akan saya tambahin variasi tanaman saya untuk kebutuhan dapur ya. Mungkin ada terong, cabai dan segala macam ya, tomat. Ini teman-teman, udah kelihatan hijau semua. Nah, cuman ini pohon duriannya yang agak terganggu. Ini sudah masuk tahun keempat ya, sekitar 3 tahun 8 bulan ini. 3 tahun 8 bulan. Tapi ini ya itu tadi, karena bawahnya banyak berair ya, jadi agak terganggu teman-teman pertumbuhannya. Tapi moga-moga terselamatkan lah. Ini ada juga tanaman kacang-kacangan, saya tanam di pinggir-pinggir ini teman-teman. Ini kacang tolo kalau orang Jawa bilang, kacang tolo. Nah, ini kita selain kita ambil kacangnya, juga nanti daunnya ini setelah kita panen, daunnya ini masuk ke kolam ini teman-teman. Masuk ke kolam. Ini untuk pakan gurame sama nila. Melem doyan banget ini ikan melem. Cepat besar nih ikan gurame sama ikan nila kalau kita kasih daun-daunan kacang-kacangan. Seperti ini kacang panjang nih ya. Nah, itu juga kacang panjang itu nanti kalau kita sudah panen nggak kita buang. Masuk ke kolam teman-teman untuk pakan gurame. Oke teman-teman, mungkin itu video saya tentang bagaimana kita memupuk atau merawat apokat kita dengan pupuk daun ya. Nah teman-teman, kalau misalkan di video ini saya ada kekurangan ya, mohon masukannya buat
bagi teman-teman yang sudah senior ya, yang sudah melanglang buana di pertanian alpukat, mohon masukannya supaya buat koreksi saya. Dan juga teman-teman, bila mana video ini bermanfaat, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk subscribe di channel saya. Mungkin itu teman-teman video saya kali ini. Terima kasih. Salam pertanian. Petani itu keren.